Di manakah rencana kalian menikah? Di mana? Yang pasti sih kita di Bali sih punya rencana ya di sana ya. Ya, kalau Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! halo guys, ketemu lagi dengan kita Sama aku Reno. sama Reno. Sekarang masih sama Reno. Jadi kita kebetulan kemarin juga masih ada yang mau nanya-nanya. Soalnya katanya ada Betul. beberapa pertanyaan. Ada juga yang sempat nge-DM katanya pertanyaannya nggak dibacain kenapa. Terus kita akan coba untuk jawab pertanyaan semuanya sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya kalian belum dijawab pertanyaannya, kalian tunggu aja. Mungkin nanti pasti suatu saat akan Kita jawab ya. kita jawab, karena kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab Oke. pertanyaan-pertanyaan semua dari kalian. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan yang telah kalian berikan, jangan lupa untuk melakukan Subscribe, like, dan share, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke? ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk share supaya serunya nggak cuman kalian sendiri tapi teman betul. kalian juga seru. Iya. Nah, lanjut aja kita ke pertanyaannya. Kalau udah subscribe, Oke, kita langsung pertanyaan yang pertama ya. betul. Pertanyaan yang pertama nih, kita kapan sih rencana menikah? Kapan rencana menikah? Kamu gimana? Kita rencananya sekarang kan lagi dalam proses pengumpulan dana, jadi mungkin Betul, nabung satu dulu ta- lah, nabung dulu lah. 1 tahun ke Ngumpulin depan masing- mungkin lah ya. Ya, Doain insya Allah aja kalau ya. ada halangan Kalau misalnya ya, kalian mau hanya. mau endorsement, jangan yang lain, boleh langsung uang aja. Oke. Boleh langsung uang aja, DM ke saya atau Iya. ke Instagramnya dia atau ke Instagramnya channel ini. Hmm, Mau endorsement uang boleh ya, ditunggu. Amin. Ya, jadi Itu rencananya maksudnya satu yang kita harapin ya. Justru itu yang kita harapin. itu yang kita harapin. Kita akan Oke. sering bikin video kalau kalian melakukan itu. Oke, siap. Oke, kita pertanyaan yang kedua di sini. Adakah orang yang menentang di keluarga kalian? Yang otomatis yang menentang di keluarga kita sih pasti ada ya. Terutama masing-masing. awal-awal ya. Terutama awal-awal banyak. Maksudnya bukan banyak sih. Kalau dari keluarga aku sih mungkin udah kayak relatif biasa, karena aku memang kan awalnya juga belum kenal dia kan, dan kalau keluarga aku udah biasa aku kayak gimana, dan aku Betul. dia mereka tahu kalau aku tuh tipe orang seperti apa, terus tujuannya ke depan itu seperti apa, mereka udah pada tahu. Cuman kalau keluarganya dia memang awal-awal juga itu sangat susah banget, tapi aku Betul. ngerti. Maksudnya andaikan Pelan-pelan ya. andaikan aku di posisi dia juga aku pasti ngerti gitu. Seperti itu sih. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah semuanya sih, udah berjalan relatif, dengan berjalannya waktu dengan sudah relatif biasa aja. Betul. Itu paling orang-orang yang memang lahirnya duluan banget gitu, jadi masih itulah pemikirannya. Masih Pak Tapi nenek. kita maklumi ya sebagai milenial. Masih kepo. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana sih cara menyenangkan orang tua, yang orang tua kamu atau aku kali ya, masing-masing ya. Ya, otomatis ya kita ajak liburan lah di saat kita ada rezeki besar ya, liburan buat menyenangkan dia, mau di kemana ya. Betul. Kalau aku sih biasanya lebih simpel itu kalau nyenangin orang tua aku atau orang tua dia, aku datang terus aku masakin gitu aja. Paling aku bantu beres-beres di rumahnya gitu kan. Kalau misalnya orang tua tuh ke care terhadap kesehatan, terhadap lingkungan mereka sendiri itu kayak relatif cenderung berkurang. Jadi aku pikir udah Lebih aku pendekatan kayak ke bantu keluarga ya. kayak gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Yang keempat, bagaimana sih hubungan sekarang dengan keluarga keduanya? Alhamdulillah sih baik-baik aja sih ya. Untuk hubungan saat ini aku pikir sih berjalan baik-baik aja, karena kita juga manusia yang baik-baik. Aku pikir maksudnya tidak suka melakukan hal yang apa ya, yang terlalu di luar dari kayak, maksudnya at least tidak merugikan orang lain gitu. Jadi kalau dibilang baik-baik aja ya baik-baik aja. Dan aku tuh tipikal orang yang berpikir kita tuh menjadi seperti ini karena keluarga. Jadi kalau misalnya kita memang bisa melakukan something untuk keluarga, ya kita harus melakukan timbal balik untuk keluarga. Itu seenggaknya ya memberikan senyum yang manis. Keluarga kan biasanya nggak harus kayak sebenarnya Nggak sih, harus materi aja ya, mungkin dengan perhatian juga sih ya. betul. Itu aja sih ya. Itu pertanyaan yang kelima nih. Pernahkah mantan pacar kepo? Mungkin pacar kamu kali ya pernah kepo apa mantan Enggak kamu? sih, mantan aku nggak pernah kepo. Ya mungkin cuma nanya Mungkin doang. ya pengen cari Terus- tahu-tahu sih, ada aja sih di aku juga, nggak tahu di dia juga sih. Ya. Tapi kalau di aku kan aku pernah pasang foto dia, terus kayak mantan aku nanya itu siapa, terus aku bilang teman dekat, terus katanya kok teman dekat foto, biasanya teman dekat itu beda ekspresinya, terus aku pikir ekspresi apa yang maksud beda, detail banget orang itu ngeliatnya ya. Tapi itulah ya jadi Yang terjadi. itu yang terjadi.
Langsung kita pertanyaan yang keenam. Pertanyaan keenam, adakah perkataan keluarga yang menyakitkan? Nah ini pertanyaan yang bagus nih, yang keenam. Pasti ada lah ya, pasti dari saudara kita, saya pribadi pun yang ngerasa ada pro dan kontraknya ada. Mungkin ya kita secara perlahan dengan seiring waktunya ya mau gak mau terima kenyataan ini gitu. Udah punya jalan Hidup diri masing-masing ya, masing-masing, yang penting tidak merugikan orang lain. dan beliau sendiri, itu aja sih ya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana tanggapan tetangga? Bagaimana pertanyaan tetangga ini bagus juga nih. Ya sama juga sih, kembali lagi ada yang pro dan kontra juga sih ya. Betul kan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu guys pasti ada pro dan kontra. Ibaratkan ada pepatah nih yang ngatain nih, biarkan anjing bongkong kapilah akan berlalu aja sih, kita anggap berdua gitu aja sih ya. Betul. Karena gini, kalau misal pun kalau orang lain udah basicnya nggak suka sama kita, nggak suka sama kalian melakukan hal yang positif pun, melakukan hal yang menguntungkan orang lain pun, kalau misalnya udah basicnya udah benci ya pasti akan cari-cari aja kekurangannya di mana, kesalahannya di mana kayak gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya kalian memang meyakini suatu tindakan dan itu memang baik buat kalian, tidak merugikan siapapun, nggak usah perhatikan lingkungan lah, kalian harus yakin dengan tujuan kalian, itu sih menurut Dan gue. pertanyaan yang ke-8, bagaimana reaksi orang tua pertama tahu? Otomatis sih kaget juga sih ya. Pertama tahu, kalau kamu gimana? Ya maksudnya kagetnya dalam seperti apa gitu? Ya mungkin tentang hubungan kita kali. Yang Itu baru aja di sih. keluarga kamu gitu ya? Betul, yang baru. Kalau itu keluarga aja aku sih kaget emang, cuman kaget terus mereka senang juga, maksudnya akhirnya ada yang mau sama menerima kekurangan aku tuh. Maksudnya gini, kita tuh kalau misalnya mencari seorang yang ngelihat dari kelebihan kita aja itu gampang kayak gitu, tapi kalau misalnya nyari seorang yang bisa menerima kita apa adanya dengan kekurangan kita, itu yang susah. Dan aku pikir dia orangnya nerima aku dengan apa adanya, termasuk dengan segala kekurangan aku. Bahkan kadang-kadang tuh kayak misal aku belum makan, dia juga belum makan, terus dia tuh kayak mengutamakan aku untuk makan kayak gitu. Jadi seolah-olah melakukan segalanya untuk aku gitu. Jadi aku senang aja yang kalau dicintai gitu. gitu ya. Oke, pertanyaan yang ke-9, bagaimana sih nanti punya anak? Nah ini juga cakep nih pertanyaannya. Bagaimana nanti punya anak? Ya kita mungkin bisa adopsi anak di panti asuhan ya, ataupun anak saudara kita urus biar kita jadi orang tua angkatnya, itu aja sih ya. Menurut kamu gimana? Kalau misalnya punya anak ini sebenarnya kan kalau misalnya pun harus pengen biologis itu kan gampang sebenarnya, tinggal dia aja spermanya disuntikan ke perempuan kayak gitu ya. Biasanya kan apalagi kalau di luar, kalau mungkin di Indonesia belum terlalu famous banget ya, mungkin salah satunya kalau misalnya diizinkan kita adopsi kayak gitu, atau misalnya kata dia benar, kita mungkin asuh anak Saudara kita gitu. sendiri. Karena sebenarnya kan mungkin orang tuh mikirnya kayak kita punya anak supaya di usia tua kita ada yang merawat, ya nggak sih? Kayak gitu kan. Ya aku pikir sih kalau setiap orang, jangankan anak-anak kita pun, kayak misal kita dirawat, disayangi oleh orang lain, pasti feedback kita ke orang lain juga pasti sayang dong. Nggak mungkin ibaratnya tuh orang lain ngasih susu kita kasih racun, baliknya itu kan kayak nggak ada mungkin timbal kayak balik gitu ya. Timbal baliknya memang harus sesuai gitu. Betul. Dengan apa yang dia berikan, seperti itu. Jadi aku pikir ya nggak harus anak biologis ya, banyak juga kan anak biologis yang jatuhnya nggak sayang sama kita, atau malah sebaliknya yang anak pungut yang lebih sayang banget sama kita. Karena apa ya, maksudnya ya faktor dia ngerasa bahwa oh ya udah bahagia ya, ada yang ngurusin kayak gitu. Yang penting sih tujuan saat ini adalah mencari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa kalau misalnya nanti kita mau mengut anak bisa terbiayai, apalagi ke sekolahnya, karena sekolah kan sekarang mahal. Nih, pertanyaan terakhir nih cakep juga nih, pertanyaan yang terakhir nih. Di manakah rencana kalian menikah? Di mana? Yang pasti sih kita di Bali sih punya rencana ya, di sana ya. Ya, kalau itu karena kayaknya yang sudah open minded untuk tempat Indonesia mungkin paling di Bali gitu. Tapi untuk menikah di sana kita perlu banyak uang yang besar. Betul. Jadi sekarang makanya kita ngebut dulu, cari duit yang banyak ya. Iya, jadi kita sering ngebut banyak. Bagi kalian yang mungkin merasa kasihan karena kita belum punya uang yang banyak, kalian boleh jangan berdonasi ya. Boleh boleh melakukan mungkin endorsement ya bahasanya, biar biar kasta ke
miskinan kita itu tidak terlalu diinjak. Terlihat Jadi gitu. jangan didonasi tapi di endorsement. Kalau misalnya kalian mau mengendorsement apapun boleh ya, boleh langsung DM aja ke Instagramku atau ke Instagram dia atau ke channel ini. Nah itu semuanya pertanyaan sudah kita jawab. Betul. Mungkin itu aja dulu yang bisa kita jelaskan Iya, benar. untuk video ini ya. Untuk sekarang. Ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk klik Klik subscribe dan like. dan serta share video ini ke teman-teman kalian, karena biar informasinya, hiburannya nggak cuma di kalian Betul. aja, jadi semuanya juga ngerasain apa yang kalian tonton. Betul. Dadah, sampai Dah. ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.